Oke semuanya, balik lagi di channel Art Good Studio, dan kali ini saya akan membuat pemandangan, yaitu pemandangan landscape sungai ya. Lalu langsung saja kita langsung add. Di sini ada landscape juga. Di sini saya menggunakan add-on ya. Kalian tinggal cek aja, checklist saja. Dan saya akan memilih river untuk landscape-nya. Dan juga di situ ada setting-settingnya ya, teman-teman bisa menyeting semuanya di situ, seperti ukuran dan size ya, size ke sumbu X, ke sumbu Y. Kalian bisa memilih yang mana saja ya, yang semau kalian. Nah di sini saya akan mengedit bagian sumbu Y ya, agar lebih sungainya itu lebih panjang gitu ya, lebih panjang dan nggak panjang seperti apa ya, pokoknya nggak panjang-panjang juga sih ya, karena nanti akan di scale. Nah di sini height-nya saya besarin ya, karena height-nya itu untuk ya apa sih, bagian bukan kedalaman ya, tapi seperti map-nya itu seperti ditinggikan. Dan ya pastinya ada batasnya ke atasnya juga gitu. Di sini sama sih, sebenarnya sama seperti offset, cuman ya height itu hanya saja ya apa, lebih apa namanya, mapnya itu lebih ditajamkan gitu kalau dari warna height-nya. Nah di sini kalau ketika kita mengedit di offset di sungainya itu, kita akan lihat sungainya itu bakal ada flatnya sedikit ya. Jadi untuk offset saya juga ya 0,5 lah, saya beri 0,5 di situ. Dan kita sini sudah jadi ya, di sini di rivernya sudah jadi. Langsung saja kita akan men-scale-kannya. Di sini scale-nya itu 10 ya, 10 meter per 10 meter ya. Jadi 10 meter ke sana, 10 meter ke sisi juga. Nah, kita langsung ke arah kamera. Di sini ada bagian view camera ya, langsung ke tanda view tadi ya. Mungkin saya akan menambahkan sebuah gunung atau landscape yang lain di depannya ya, untuk sebagai background. Di sini saya sudah mengeditnya ya, si gunungnya, dan langsung saja di scale oleh kita ya. Pokoknya sesuai selera kalian ya. Dan saya akan memposisikannya si gunung ini di mana akan berada. Nah kita sudah memposisikannya, dan langsung kita akan dari like ini kita akan merubah like-nya ke sun ya, dan mempunyai strength paling 5 ya minimal ya. Dan kalau satu itu terlalu gelap menurut saya, dan ini 5 itu udah seperti siang ya, sudah seperti siang. Dan juga untuk environment tekstur ya, di sini saya akan mengganti colornya itu menjadi environment tekstur dan menggantinya ke HDRI ya.
Oke, di sini saya sudah menyeting si mataharinya, dan langsung kita akan memakai add-on juga ini di Blender, dan menyeting si sunnya itu akan menyeting ke HDRI. Oke, kita sudah menyetingnya ke HDRI, dan lihat sudah benar ya posisinya dengan si HDRI-nya. Oke, kita akan membuat shader air dulu ya, lebih yang utama kita akan membuat shader air, dan juga transmisinya ditambah kalau air itu ya. Untuk di sini ada view yang namanya blending, dan transparennya akan di blending menjadi alpha flip ya, dan shadow mode-nya yang bakal akan diganti dengan non di sini. Di sini saya akan klik refraction ya, agar ada refraksinya dari si air ini, dan dan terlihat dalam air itu terlihat gitu. Nah, untuk si bump, saya akan memberikan bump pada air ini karena sangat butuh ya, kayak seperti bukan tekstur, jadi ya tekstur sih untuk melihat serealistik airnya itu ya, dan jadi nggak flat si gambar airnya itu, tetapi kita akan memakai bump di sini, jadi agak ada ya ke dalamnya gitu. Dan ditambah di sini kalian bisa atur juga ya, karena ini Musgrave tekstur, dan jangan sekali pakai normal map, karena normal map itu berbeda ya dari height. Nah, oke, di sini saya sudah menyeting semua airnya, tapi ya di sini masih jelek ya airnya. Nah, langsung kita di situ ada light probe, dan kita memilih plane reflection ya. Nah, plane reflection itu untuk kalau misalnya ya benda yang datar, dan tidak usah memakai cube reflection karena si objeknya itu datar. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, kalau kita memposisikannya ke atas, kita jadi lihat ya kalau refraksi itu tidak terkena si light probe-nya. Oke, di sini saya akan menyetingkan si airnya itu warna hijau ya, hijau tua, agak ke hijau-hijauan atau hijau toska. Nah, untuk si landscape-nya langsung saja kita unwrap di sini. Kalian tinggal klik U dan unwrap. Oke, sudah jadi ya ini si unwrap-annya. Dan jangan kalau kalian mau membake-nya, jangan dulu dibesarkan si unwrap-nya. Nah, oke, di sini saya langsung saja akan menyambungkan si landscape ini dengan mix shader, dan juga mix shader yang satu warna hijau dan yang satunya warna oranye, sama-sama prinsipal BSDF. Dan untuk vektornya kita akan memakai color ramp. Nah, oke, langsung saja keluarkan spread exegete di sini, dan lalu geometrinya juga kita sambungkan juga. Geometri ini untuk normal ya. Kalau kita lihat normal di sini ya, normal itu yang dimana ya dalam, atau yang dimana yang luar gitu. Nah, oke, kita bisa, nah untuk sebuah tadi kan udah di spread exegete, dan kita bisa menyetingnya itu di normal map color ramp. Nah, kita duplicate lagi si shadernya, mix shadernya, dan lalu kita ulangi lagi seperti yang tadi.
Nah, ini yang bagian ini saya akan memberikan lagi warna yang berbeda ya untuk bagian yang bawah ya. Dan di sini juga saya akan menyambungkannya dengan gradient tekstur. Ya, kenapa gradient tekstur? Karena mungkin kita bisa mengaturnya lagi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Nah, untuk di sini itu saya akan merotasi si si gradient teksturnya memakai mapping, dan lalu kita akan mengaturnya pakai normal map, dan kita akan membuat seperti tekstur yang akan di bawah sungai itu. Dan kita lalu sambungkan image tekstur. Kalian jika punya image tekstur, kalian silahkan kalian pasang di sana. Dan saya akan memberikan tekstur ini tekstur tebing ya. Kalian bisa mendownloadnya di Texture Heaven atau di texture.com. Banyak sekali website untuk mendownloadnya ya. Oke, di sini saya akan dikarenakan si teksturnya itu seperti copy paste ya, dan saya akan merandomkannya dulu dengan memixkan si teksturnya dengan mix RGB. Oke, di sini kita sudah lihat ketika si teksturnya itu sudah disambungkan dan masih saja ya seperti itu, dan ya kita akan mengganti mix menjadi add, dan lalu kalian bisa atur lagi memakai mapping. Oke, di sini saya akan menduplikatnya untuk si roughness ya. Untuk si roughness saya akan memberikan non color dan bukan sRGB, karena saya tidak mau tercampur sRGB dengan warna si tekstur mapnya. Oke, kita akan menduplikatnya lagi untuk normal map dan seterusnya untuk aset-aset 3D, aset-aset tekstur dalam 3D ya. Kita pasang-pasangin. Nah, oke, kita sudah lihat ini saya mempunyai warna tebing dan warna rumput di sini ya, karena kita di mix shader. Dan juga si rumputnya itu agar tidak polos, kita akan memberinya sebuah noise ya, tekstur yang noise. Memberikan tekstur yang lain. Nah, oke, untuk tekstur yang biru di sini saya akan menduplikat yang satu ini ya, untuk untuk memberikan warna yang diwarnai biru ini. Dan saya akan memberikan warna pasir di sini ya. Oke, di sini saya sudah ada teksturnya ya, sudah sudah masuk ke dalam si trennya. Nah, oke, di sini mungkin saya kali ini akan membaiknya dan tidak akan membesarkan si teksturnya, tapi saya akan membaiknya. Dan kalau misalnya tekstur yang kecil, yang besar itu mau dikecilin itu memakai mapping dan tidak dibesarkan unwarpnya. Oke, di sini saya memakai cycle engine dan lalu pilih combined itu ke diffuse ya, saya untuk membake si base colornya. Untuk indirect dan indirectnya jangan lupa kalian uncheck.
Nah, oke, kita duplikat di sini si image teksturnya, dan lihatlah saya di pinggir itu, di sudut itu saya sudah mempunyai base color. Nah, oke, di bagian bawah ini untuk normal map saya akan membuat tiga sebuah image tekstur di sini untuk di back ya. Kalian terserah itu namanya apa. Saya akan menamakan refresh dan normal map. Oke, di sini saya sudah backnya di sini, dan kalian bisa di save atau ya di save di mana yang kalian mau. Nah, untuk node-node yang ini yang sebelumnya kalian bisa dihapus ya, dan tidak usah khawatir karena kita sudah memback si teksturnya, jadi kalian tidak usah khawatir. Nah, oke, kita sudah lihat di sini, kita sambungkan base color dan ya akhirnya bisa juga, dan juga roughness-nya juga, dan juga normal map kita sambungkan. Dan oke, kita sudah selesai menyatukan semuanya, dan ya ternyata bisa ya di back juga. Jadi kalian untuk yang terlalu berat dengan node, kalian bisa memback si tekstur itu ya. Oke, di satu ini landscape-nya kita akan mengunwrap-kan landscape-nya ya, untuk gunung yang sebelah itu. Untuk sebuah tekstur sama seperti yang tadi, kita akan membuat sebuah prosedural batu ya, dengan tidak memakai tekstur map ya, tetapi saya akan membuat sebuah prosedural batunya, prosedural teksturnya. Oke, di sini saya akan memakai warna pada si color ramp, dan juga ya kalian bisa atur ya di color ramp untuk warnanya juga, karena ya warna randomnya sudah diatur dengan noise texture. Dan juga kita sambungkan fake ke roughness di sini agar untuk tidak flat ya si licinnya itu, dan juga si memberikan bump pada si gunungnya, dan jangan sampai kalian memberikan normal map pada gunungnya, dan ya hasilnya akan begini ya, hasilnya akan menjadi rusak, dan kalian akan menyambungkan bump dengan teksturnya, dan ya beginilah kalau kita menyambungkan si bump dengan teksturnya. Oke, dengan sudah itu saya akan memix si bumpnya dengan Voronoi tekstur di sini, karena ya agar mempunyai sebuah tekstur ya, atau ya efek-efek yang agak keras gitu kelihatannya. Dan juga noise teksturnya saya akan agak diatur lagi oleh kalian juga. Nah, oke, di sini saya sudah pasang mix shader di sini, dan lalu kalian bisa pilih diffuse agar tidak terlalu berat dengan prinsipal BSDF-nya. Dan saya akan menggabungkan si warna ini dengan warna yang putih ini ya, dengan si tekstur yang seperti rumput kayak gitu. Dan juga kita bisa klik Ctrl T, dan lalu kita bisa mengaturnya si rumput itu ya. Oke, kita sudah punya di sini si rumputnya ini, kita sudah mempunyai teksturnya pada rumput ini, dan seperti biasa saya akan memberikan noise pada rumputnya juga, karena ya agar si rumputnya itu tidak terlihat seperti flat hijau semua.
gitu, tetapi ada warna tanah-tanahnya. Nah, untuk si roughness-nya saya sedikit atur agar tidak licin seperti licin gunungnya ini. Nah, oke, kita sudah ada di sini, dan material yang si gunung ini kita bisa antarkan ya ke gunung yang lain. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian yang membuat plan dan membuat aset-asetnya, yaitu ya kita membuat batu di sini dengan extra object di Blender. Dan lalu kita add di sini, kita akan memberikan tekstur lagi pada si batunya ini ya. Nah, sebelumnya kalian bisa unwrap, tapi di sini saya akan smart UV project di sini. Oke, kita akan menduplikat untuk bagian roughness dan juga normal map yang seperti yang tadi, dan kalian tinggal mengaturnya dan kalian tinggal memasukkannya ya. Nah, oke, di sini saya sudah membuat 4 batu yang sudah ditexturing ya. Nah, oke, di sini saya mungkin terserah kalian untuk memakai geometry nodes dan juga particle system, tapi kali ini mungkin akan memakai particle system. Dan mungkin jika gagal memakai particle system, aku akan menggantinya dengan geometry nodes di sini ya. Karena particle system itu agak berat sedikit ya, dan juga ya begitulah. Dan juga saya di sini sudah mempunyai si plant-nya, aset-aset tumbuhan di sini. Kalian tinggal tinggal disatukan dengan si geometrinya itu memakai geometry nodes nanti. Oke, untuk si plan-plannya saya akan sedikit mengeditnya untuk agar sedikit menjadi tidak flat gitu. Oke, kita sudah mempunyai si ininya ya, si pohonnya ya, pohon rumput ya. Kita akan memasuki collection ya, di sini collection pada si tumbuhannya di sini. Oke, si batunya untuk batu ini saya akan make instance real ya. Dan lalu si particle systemnya saya akan lepaskan, dan kita akan membuat koleksi baru untuk si batu ini. Nah, kita langsung saja pergi ke geometry nodes, dan lalu di sini kita mensatukan si tumbuhan ini dengan si geometrinya, si train ini. Dan pertama-tama saya akan add di sini distribute point on face, dan lalu kita akan adakan join geometri di sini agar geometrinya itu agar menyatu ya. Oke, di sini kita lihat di density-nya itu yaitu ya jumlah pada jumlah geometri yang akan muncul di sana ya. Dan juga di sini ada di instance on point. Di sini saya akan satukan di sini ya instance on point-nya, dan lalu di sini ada koleksi, dan koleksinya kita bisa masukkan. Dan di sini ternyata nge-lag ya, dan ternyata blendernya nge-crash. Dan saya ternyata saya sudah berguru di mana-mana, dan akhirnya ketemu juga ya di sini. Dan saat ini mungkin saya salah di sini dalam geometry nodes. Dan waduh, lihat ini, dan ternyata rusak sekali ya. Oke, maaf untuk yang tadi, dan kita akan
Dan ternyata distribute point on face-nya kita satukan di pinggir ya, di pinggir si instance on points ya. Dan ternyata saya salah. Oke, dan ketika lihat density-nya dan dan ternyata pohonnya itu akan di bawah ya. Dan kalian bisa mengklik di sini position, dan ya position ke sumbu Z itu saya akan memposisikan ke sumbu Z di sini. Nah, untuk scale-nya saya mungkin akan kecilkan si pohonnya ya, saya akan kecilkan. Saya akan memilih 0,5, nilai 0,5, memberi nilai ke 0,5, dan juga ditambah density untuk sebuah white paint-nya. Dan jangan lupa kalian memberikan white paint dulu pada si train ini untuk memberikan density pada si trainnya. Dan untuk memberi banyaknya atau kurangnya tumbuhan, kita membutuhkan mat di sini dan add, dan di sini masih add ya. Kita akan memilih multiply juga di sini. Oke, kita sudah memilih multiply dan kita bisa mengaturnya memakai mat node ya. Oke, kita sudah dapat di sini ya, sudah dapat si nilai pada sudah dapat ada pohon di situ ya. Dan ya kalian tinggal atur aja, yaitu untuk si mat node-nya. Nah, di sini saya akan mengepaskan dengan sebuah angel kamera ya si white paint-nya, karena ya takutnya keberatan juga dan juga tidak beratur juga ya. Dan jadi saya tidak akan memberikan semuanya itu white paint. Oke, di sini juga ada seed. Kalian bisa memilih ya, kalau menurut kalian yang agak random atau gimana, menurut kalian yang mau kalian itu, kita bisa mengeditnya di seed gitu. Oke, di sini kita sudah mempunyai pohon, tetapi yang kita kurang yaitu kita tidak mempunyai rumput ya. Dan dikarenakan ilmu saya belum ya begitunya ya Kak, kita nggak punya rumput di sini ya. Tapi tenang saja, kita akan handle nanti. Oke, sekarang kita akan merandomizekan rotation pada si pohon ini. Gimana caranya? Kita akan membutuhkan align Euler to vector ya di sini ya. Dan vektornya itu ke sumbu Z Kak, karena ingin berdiri ke sumbu Z ya. Tapi kalau kalian misalnya rotasinya itu kalau udah rotasinya udah di apply gitu, rotasinya 0. Tapi kalau rotasinya kalian misalnya rotasinya Y90 ya, paling kita membutuhkan sumbu X untuk berdiri gitu ya. Nah, untuk di sini ada vektor. Bagian vektor ini tuh kalian bisa ubah ini ada sumbu X, sumbu Y ya di sini itu ya. Kalian bisa ubah di sini untuk agar merandomisasikan
si rotasinya ya. Nah, ditambah di sini kita itu normalnya kita ke bagian vektorkan ya, kalau jadi kita gak usah mengatur si vektornya sendiri. Nah, oke, di sini kita mungkin membutuhkan randomisasi pada scale ya, pada ukuran ya. Jadi ukurannya harus dirandomisasikan ya. Caranya random yaitu kita memakai noise texture dan juga combine XYZ sini. Dan kita membutuhkan juga map range. Yang pertama-tama kita satukan dulu di sini combine XYZ-nya, dan lalu kita lihat di sini Z-nya kita sudah tersambung ke noise texture ya. Nah, lalu ada map range di sini. Nah, untuk memunculkan si pohonnya itu kita membutuhkan nilai 1 di sumbu X dan sumbu Z. Dan sumbu Z-nya kita bisa misalnya pohon ini mau tinggi nih, kita bisa mengaturnya di to max ya, to max pada si pohonnya ya. To max pada si map range-nya. Oke, mungkin kalian pohonnya terlalu gepeng atau ini, jadi XYZ itu untuk mengatur sisinya itu, ukuran sisinya itu bagaimana ukuran sisinya. Nah, oke, kita sudah mempunyai pohon di sini ya, tetapi kita tidak mempunyai sebuah rumput ya. Nah, oke, kita juga bisa balik lagi ke geometry nodes lagi ya, untuk mengadakan si rumputnya itu. Nah, oke, yang pertama-tama kita akan menduplikat ini distribute on face-nya. Nah, kita sambungkan di sini ke points ke mesh, dan points menuju points di sini. Oke, dan kita akan menjoin geometrinya. Nah, dan lalu kita akan menyeret objek rumput ke geometry node, dan instance kita sambungkan ke instance, geometri ke instance kita sambungkan, dan lalu di sini density-nya kita bisa melihat density-nya ya. Tetapi kita butuh weight paint-nya untuk digunakan lagi, dan jadi kita sambungkan density pada distribute on face ke pada node yang di belakang ya, yang jadi kita untuk ada kolom density di sana. Oke, di sini kita bisa men-scale-nya. Saya men-scale-nya dulu ya agar lebih kecil. Nah, oke, di sini juga ada rotation. Dan seperti biasa kalian membutuhkan seperti rotation Euler ya, untuk agar si rumputnya itu bisa seperti si rumputnya itu bisa yang menempel pada permukaan gitu. Nah, oke, di sini saya akan menyambungkan kepada scale ya, dan juga kita bisa mengeditnya di sini seperti randomnya pada noise texture. Oke, kita sudah mendapatkan rumput di sini. Kita bisa lihat di render engine ya bagaimana ya. Nah, oke, di sini kita sudah bisa dapat rumput ya. Nah, oke, di sini mungkin saya akan merendernya dengan view layer ya. Dan lalu kita merender satu-satu pada collection, yang satu terrain, mountain, dan HDRI segala macam itu saya dipisah menjadi
beberapa layer di situ, dan kita akan mensatukannya lagi di Blender ya, di composition pada Blender. Kita langsung saja ke Blender, new files ini ya, bukan file yang tadi. Dan kita akan, di sini ada render layer, kalian bisa menghapusnya. Dan lalu di sini ada image ya, untuk mungkin saya image, kalian bisa movie clip editor. Nah, di sini saya sudah menyambungkan image-nya. Tadi image sequence yang PNG, saya merendernya dengan PNG. Dan lalu kita duplicate, dan lalu kita pilih files yang lainnya. Nah, untuk gunungnya saya juga menjadi merender dengan PNG files. Dan juga saya merender bagian HDRI karena saya tidak mau animasi pada gerakan kameranya itu hilang ya. Jadi saya menggunakan HDRI untuk render layer pada HDRI-nya. Untuk di sini saya juga merender bagian mist pass karena kita membutuhkan mist di sini. Tapi yang satu ini adalah saya merendernya dengan EXR files. Mungkin saya juga baru ngikut-ngikut ini kali-kali ini, tapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan kepada kalian bagaimana EX file itu seperti apa gitu. Oke, di sini ada alpha over. Saya akan menyatukan alpha over itu dengan scan yang lain, dan juga scan yang lainnya juga, terus disambungkan lagi dengan alpha over ya. Dan lupa disambungkan dengan composite, node composite. Nah, untuk di sini itu untuk sebuah mist pass, saya akan memberikan mist pada scan ini, dan lalu di sini ada mix ya, mix node. Kita sambungkan ke bagian layer yang awal ini, dan saya sambungkan lagi mist ini. Nah, karena si mist ini ya, kita lihat di sini mist ini sudah bisa berfungsi di bagian mix ketika fake-nya itu dikurangin, dilebihin. Nah, kita akan mix itu bisa diganti blendingnya memakai add ya, karena saya akan meng-add si mix itu di bagian scan-nya, bukan memixnya. Nah, kita sudah mendapatkan mist di sini, dan lalu kita tinggal mengubah warnanya ya, tinggal mengaturnya memakai color ramp atau segala macam ya. Nah, di sini kita grab dulu, kita mundur dulu, dan lalu kita membutuhkan RGB curve di sini untuk Nah, tapi untuk grading saya pertama-tama akan memberi nuansa pada si scan ini, yaitu nuansa yang agak oren-orenan memakai mix node. Mungkin segini ya. Dan ya, di sini ada RGB curve. RGB curve ini untuk menggrading si scan kita ini. Dan mungkin saya akan menambahkan kontras pada scan ini karena ya agak hambar si scan ini tuh. Nah, kita sudah mempunyai RGB curve di sini dan di grading. Nah, yang kita butuhkan sekarang yaitu lens distortion ya, lens distortion, yaitu distorsi pada kamera ya. Nah, kita ubah nilainya itu menjadi 0.01 ya mungkin.
Nah, distorsinya 0.02. Nah, oke, kita langsung memberikan sunbeams pada si scan ini. Kita membutuhkan mix untuk sebuah memix sunbeamsnya. Dan di sini ada kita sambungkan semua yang di mix oleh alpha over itu oleh sunbeams. Nah, kita ray lines-nya itu kita besarkan, dan lalu di sini nah, untuk sunbeams itu ada sebuah tanda X. Nah, itu untuk arahan untuk sunbeams-nya ya. Dan ray length-nya kita bisa atur lagi kalau misalnya ray length-nya itu terlalu besar, atau fake-nya juga di situ. Nah, di sini sudah terlihat sunbeams-nya ada yang bersinar dari pinggir karena saya mengaturnya itu ada sinarnya itu dari pinggir. Nah, oke, kita langsung set aja frame-nya. Itu set frame-nya itu saya itu 180 ya. Nah, oke, mungkin segini saja dari saya, dan beginilah ya. Jangan lupa subscribe dan like untuk semuanya, dan terima kasih kepada subscriber yang sudah mendukung saya untuk melakukan tutorial, dan ya terima kasih untuk semuanya para subscriber dan yang lainnya ya.